Rainmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah Tuhan membereskan mamon. Kisah Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudari, di dalam Injil, Tuhan membereskan mamon, melalui menyuruhnya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Selama Pentakosta, orang-orang miskin mengacu kepada mereka yang berada di dalam gereja, yaitu rumah tangga iman. Ketika kaum beriman menjual segala milik mereka, maka mereka harus menaruh hasil pendapatannya di depan kaki para penatua dan para rasul. Bukannya langsung diberikan kepada orang-orang miskin. Di satu pihak, kita harus membagikan kekayaan kita kepada orang-orang miskin di luar gereja. Dan di pihak lain, kita juga harus membagikannya kepada orang-orang miskin di dalam gereja. Ada banyak keuntungan dalam memperhatikan orang-orang miskin yang tidak ada di dalam gereja. Ini bisa memperluas kapasitas hati kita. Hari ini kita memiliki gereja, dan ada dua keuntungan yang berbeda dalam mempraktikkan masalah pemberian di dalam gereja. Pertama, orang-orang yang mempersembahkan akan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari mamon. Kedua, orang-orang yang menerimanya adalah saudara-saudari yang percaya. Tuhan memberitahu orang-orang untuk menjual segala milik mereka karena Dia tidak mau mereka jatuh ke dalam belenggu mamon. Dia ingin agar orang-orang melayani Dia. Saudara-saudari, seorang Kristen seharusnya tidak mengumpulkan mamon. Kita harus menganggap mamon itu seperti seekor ular berbisa. Bukan hanya seekor hama atau semut. Kita harus mengibaskan mamon seperti Paulus mengibaskan ular berbisa. Ini adalah untuk kebaikan kita bahwa kita menjual segala milik kita. Saudara-saudari, 12 rasul menjual segala milik mereka dan menyerahkan segalanya. Pada hari Pentakosta, Petrus tidak memberikan satu berita tentang mempersembahkan semua milik seseorang. Melainkan ketika 3.000 orang melihat 12 rasul itu telah menjual segala milik mereka, maka mereka juga melakukan hal yang sama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ada 5.000 orang lagi ditambahkan. Mereka melihat 3.000 orang itu menjual segala milik mereka, maka 5.000 orang itu juga melakukan hal yang sama. Orang-orang yang menjadi generasi yang sukses mengambil contoh dari generasi sebelumnya. 5.000 orang itu mengikuti teladan 3.000 orang itu. Dan ke-3.000 orang itu mengikuti teladan ke-12 rasul. Dan ke-12 rasul itu mengikuti teladan Kristus. Saudara-saudari, yang kita dengar tidak akan pernah sesuai dengan apa yang kita lihat. Ketika orang-orang datang ke dalam gereja, kita ingin agar mereka melihat kasih dan keesaan. Tetapi mereka juga harus melihat bahwa kita telah menjual segala milik kita. Jika kita tidak memasang standar yang benar, maka generasi selanjutnya tidak akan mempunyai cara untuk maju. Apa saja yang kita inginkan terjadi pada generasi kita selanjutnya, maka kita harus seperti demikian di dalam generasi kita. Hari ini kita berada di dalam pemulihan Tuhan. Kita di sini untuk memikul tanggung jawab pemulihan. Saudara-saudari, maukah kita menjadi orang-orang yang mengambil cara menjadi miskin secara sukarela? Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.